Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Dan tentunya Al-Kabair artinya jamak dari Al-Kabirah, yang artinya dosa besar. Maka kitab itu atau kitab Al-Kabair ini mengumpulkan dosa-dosa besar yang dihimpun oleh Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah dalam kitabnya tersebut. Dan di antara metode syariat adalah mengenalkan kepada umat Islam tentang dosa-dosa besar untuk dihindari, ya. Karena syariat membagi dosa menjadi dua, dosa besar dan dosa kecil. Ya, dosa-dosa besar adalah dosa-dosa yang berbahaya yang mengancam pelakunya terjerumus dalam neraka jahanam dan mengeluarkan pelakunya dari mutlaqul iman. Mutlaqul iman maksudnya dari al-iman al-mutlaq, mengeluarkan pelakunya dari al-iman al-mutlaq, yaitu dari orang-orang yang beriman yang dipuji dalam Al-Quran bahwasanya mereka berhak untuk masuk surga. Dan dalam banyak ayat Allah memuji orang yang beriman, mereka berhak masuk surga. Begitu seorang terjerumus dalam dosa besar, maka dia keluar dari nama orang-orang mukmin yang sempurna, ya, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala, ulama besar di mazhab Syafi'i yang ma'ruf, memiliki banyak tulisan, ya. Beliau adalah ahli hadis dan juga ahli sejarah, ya. Ada buku yang terkenal, ya, Syiar A'lam Nubala karya Al-Imam Al-Dhahabi yang berisi tentang sejarah para ulama, ya, buku yang sangat masyhur. Kemudian juga beliau punya buku tentang perawi-perawi hadis seperti buku Mizanul I'tidal, ya, tentang perawi-perawi hadis. Dan beliau juga punya buku, ya, judulnya Al-Kabair yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Beliau adalah seorang ulama yang wafat, ya, di abad ke-8, ya. Dan yaitu pada tahun 748 Hijriyah. Ibnu Katsir sering menyebutkan qala Syekhuna Az-Zahabi. Ibnu Katsir berkata guru kami Az-Zahabi. Jadi di antara murid beliau adalah siapa? Al-Imam Ibnu Katsir al-mufassir yang masyhur, yang terkenal. Baik, sebelum kita membahas tentang dosa-dosa besar tersebut, ada beberapa yang saya sampaikan berkaitan dengan muqaddimah. Bisa dipakai enggak kawan tulisnya? Gimana caranya? Saya ke situ. Kayaknya sempit tempatnya. Cukup, ya. Jadi akan datang banyak dalil, akan kita bacakan dalam kitab Al-Kabair, bahwasanya dosa, ya, terbagi menjadi dua. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa kecil, ya, seperti, ya, Allah berfirman, alladzina yajtanibuna al-kaba'ira wal fawahisha illa al-lamam. Itu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, illa lamam, kecuali dosa kecil dia tidak bisa menghindari. Ya, artinya al-lamam, di antara makna al-lamam, dosa-dosa kecil yang seorang sulit untuk menghindarinya. Tapi Allah memuji mereka tatkala bisa meninggalkan dosa-dosa besar. Ya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang dilarang. Jadi dalam syariat banyak sekali Allah mengatakan dosa-dosa besar, dosa-dosa besar, berarti ada dosa besar, ada dosa kecil. Dalam hadis juga Rasulullah SAW mengatakan
Misalnya as-salawatul khams, ya, salat 5 waktu, al-jum'ah ila al-jum'ah, Ramadan ila Ramadan, ya. Ramadan satu Ramadan yang lainnya, salat Jumat dengan salat Jumat yang lainnya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukaffiratun ma bainahunna idza sunibal kaba'ir. Maka akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa besar. Berarti ada dosa besar, ada dosa kecil, ya. Dosa besar, kalau dosa kecil, ya, bisa diampuni Allah tanpa taubat, tanpa taubat. Di antaranya banyak sebab, ya. Di antaranya dengan al-hasanatul mahiyat. Al-mahiyah yaitu amal-amal soleh, ya, penggugur dosa. Ya. Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam Majmu' Fatawa sekitar ada 10 sebab diampuni dosa-dosa, ya, di antaranya al-hasanatul mahiyah, amal-amal soleh menggugurkan dosa. Maksudnya dosa kecil, seperti tadi saya katakan, umrah ilal umrah kafaratul lima bainahuma, umrah satu dengan umrah yang lain menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya, maksudnya dosa apa? Kecil. Kemudian seperti tadi, salat yang satu dengan salat yang lain, maksudnya apa? Dosa kecil. Contohnya, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan akan diampuni dosa-dosa lalu. Maksudnya dosa-dosa kecil. Dan itu semua dibawakan pada dosa kecil oleh para ulama. Contoh seperti salat khusyuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berwudu dengan cara wuduku, kemudian dia salat khusyuk 2 rakaat dan dia tidak mengajak dirinya berbicara, dia tidak ajak dirinya berbicara tentang pasar, tentang dunia, tentang macam-macam, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, maksudnya dosa-dosa kecil. Jadi di antara ciri-ciri dosa kecil yaitu dia bisa terhapuskan meskipun tidak bertobat dengan al-hasanatul mahiyah, yaitu amal-amal soleh yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Adapun dosa besar, ya, tidak bisa diampuni kecuali dengan bertobat. Ada beberapa amal soleh yang dikhilafkan oleh para ulama, apakah dia juga menghapuskan dosa besar meskipun tidak bertobat? Ya, contoh, ya, kecuali, ya, para ulama khilaf ini, khilaf tentang haji, ya, khilaf tentang haji mabrur. Ya, apakah hanya menghapuskan dosa kecil saja atau juga dosa besar? Khilaf di kalangan para ulama, namun yang dirajihkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, di Syekh Utsaimin juga, bahwasanya haji mabrur, ya, bisa menghapuskan dosa-dosa besar. Haji ini spesial. Amalan-amalan yang lain, umrah, salat, ya, zikir, ya, puasa, hanya menghapuskan dosa-dosa kecil. Kecuali haji mabrur, ada khilaf, ya. Apakah dia menghapuskan dosa besar atau tidak? Yang benar, Allah alam bisawab, bahwasanya haji yang mabrur bisa menghapuskan dosa besar meskipun seorang tidak bertobat darinya. Karena Nabi SAW mengatakan, man hajja walam yarfuth walam yafsuk raja'a min dunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Barang siapa berhaji tidak berbuat rafas, kemudian tidak berbuat kemaksiat, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Dan ini konsekuensi lahir dari perut ibu, ada dosa atau tidak? Tidak ada sama sekali. Berarti semua dosa terampuni, bahkan dosa besar. Dan itu yang dikuatkan oleh sebagian ulama, bahwasanya haji mabrur bisa menghapuskan seluruh dosa termasuk dosa besar. Cuma masalahnya, apakah haji kita mabrur atau tidak, itu yang repot. Itu jadi masalah. Haji mabrur benar menghapuskan dosa-dosa, dosa besar juga. Tapi apakah haji kita mabrur, itu wallahu alam, ya. Yang jelas kata para ulama, syarat haji mabrur ikhlas, terus tidak boleh bermaksiat, ya, tatkala haji, ya, itu yang tanda tanya besar, ya.
Sementara kita hajian masih main WhatsAppan, masih nonton berita, masih lihat berita gibah ya. Masih pandangan tidak dijaga, Allah alam ya. Intinya kalau bisa haji mabrur, dosa-dosa besar pun diampuni. Secara umum dosa besar tidak bisa diampuni kecuali dengan apa? Bertobat ya. Kemudian ada namanya apa dampak dari dosa besar? Kalau dosa kecil, seorang melakukan dosa kecil, dia masih dalam ya dampaknya, dia masih termasuk pelakunya, masih dalam koridor ya orang mukmin yang dijanjikan padanya surga. Ya, dan banyak ya orang-orang bertakwa, orang beriman seperti Allah menyebutkan surga, Allah mengatakan uiddat lil muttaqin, Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa tidak disyaratkan harus bersih dari dosa kecil. Selama dosa kecilnya tidak banyak. Kalau banyak sekali, ya ini masalah juga ya. Karena kecil-kecil jadi banyak, jadi dosa besar ya. Kemudian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun ya. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dalam surat Al-Anfal bahwasanya orang-orang beriman akan mendapatkan ya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak disyaratkan mereka bebas dari dosa kecil. Jadi selama orang dosa kecil masih melakukan dosa kecil, dia masih masuk dalam koridor seorang mukmin yang dijamin surga selama dosa kecilnya tidak apa? Kebanyakan. Kalau kebanyakan terus-terusan ini repot. Makanya ada perkataan la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus. Tidak dosa kecil kalau terus-menerus. Kalau terus-menerus ya namanya yang kecil-kecil menjadi bertumpuk. Jadi kalau dia sesekali ya itu masih dikatakan orang beriman. Adapun kalau dia melakukan dosa besar, maka dia keluar daripada makna nama iman yang sempurna ya. Dampaknya pelakunya keluar dari sifat al-mu'min al-mutlaq atau iman apa namanya mukmin yang sempurna, mukmin yang dijanjikan surga. Yang dijanjikan surga. Taib, dampaknya pelakunya keluar dari sifat mukmin dijadikan surga padanya. Makanya dalam banyak dosa besar yang mengatakan la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Berarti tidak amanah dosa besar karena Nabi menghilangkan sifat iman. Seperti orang berzina kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina tatkala sedang berzina dia dalam kondisi apa? Beriman. Berarti dihilangkan sifat iman darinya. Dia tidak kafir tapi dihilangkan sifat iman darinya. Itu iman yang menyebabkan dia masuk surga dihilangkan darinya. Dia tidak berhak masuk surga. Laku dosa besar. Kemudian juga misalnya Rasulullah SAW bersabda, la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, tidak beriman. Kata para sahabat, khaba wa khasir, celaka dan merugi siapa orang tersebut yang Nabi bersumpah tidak beriman sampai 3 kali. Kata Nabi SAW, man la ya'man jaruhu bawa'iqahu, yaitu seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Berarti mengganggu tetangga itu dosa besar, menyebabkan pelakunya terancam tidak masuk surga. Terancam tidak masuk apa? Surga. Oleh karenanya, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, ya, pelaku dosa besar
besar, naqisul iman. Naqisul iman. Ya, kurang imannya. Dan dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kurang imannya disebut juga dengan fasik ya, ini apa? Fasik ya. Apa? Fasik ya. Di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak Allah maafkan. Kalau Allah berkehendak Allah azab. Allah azab. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang pelaku dosa besar, dan ini menyelisihi akidah Khawarij, Mu'tazilah dan Murji'ah ya. Kita singgung sedikit ya tentang pelaku dosa besar. Tutupnya. Ya. Kita bahas misalnya hukum pelaku dosa besar ya. Hukum pelaku dosa besar. Maka menurut ya, Ahlus Sunnah, menurut ya, ini Ahlus Sunnah, kemudian menurut Khawarij dan Mu'tazilah, kemudian menurut Al-Murji'ah. Kalau menurut Ahlus Sunnah tadi apa statusnya? Fasik atau imannya kurang? Imannya kurang. Terancam dengan apa? Neraka ya, atau di bawah kehendak Allah. Di bawah kehendak Allah. Apa maksudnya di bawah kehendak Allah? Pelaku dosa besar selama dia bukan syirik ya, dalam kurung selama bukan syirik. Selama bukan kekafiran. Kalau kekafiran ya sudah dia kafir, tapi ada dosa-dosa besar bukan kekafiran ya. Nah, bagaimana nasib orang pelaku dosa besar? Mungkin dia zina, dia makan riba, dia berdurhaka sama orang tua, dia membunuh orang lain. Maka pelaku dosa besar ini kedudukan yang hukumnya di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni dia. Jika Allah berkehendak, Allah akan azab dia. Tapi masih ada kemungkinan dia masuk apa? Neraka. Masih ada kemungkinan dia tidak diampuni, dan masih ada kemungkinan dia diampuni. Karena Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Kata Allah, Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Berarti dosa selain kekufuran, selain syirik, durhaka, membunuh, merampok, mencuri, korupsi, ya, maka menuduh orang yang tidak, maka ini semua di bawah kehendak Allah. Mungkin Allah azab, mungkin Allah ampuni. Paham? Tetapi pasti ada sebagian yang tidak diampuni, dan pasti ada yang diampuni. Ya, karena dalil-dalil menunjukkan dalam hadis-hadis ya bahwasanya ada nabi melihat pelaku dosa besar dalam neraka jahanam. Nabi melihat, contoh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin habasatha, la hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard." Nabi melihat seorang wanita diazab di neraka jahanam gara-gara mengekang seekor kucing. Dia siksa kucing tersebut. Dia kekang, tidak dikasih makan sampai mati, dan tidak dibiarkan makan sendiri. Mati kucing tersebut. Perempuan ini diazab atau tidak? Diazab. Nabi lihat dia diazab. Saya tanya sama antum, mengekang kucing sampai mati dosa besar atau kekufuran? Dosa besar, tapi bukan kekufuran. Berarti dia di bawah kehendak Allah. Bisa Allah ampuni, bisa Allah azab. Ternyata dalam kasus ini dia azab. Berarti dia termasuk dari kondisi yang tidak diampuni. Paham? Ya, Nabi banyak. Rasulullah lihat orang-orang seperti Rasulullah SAW mengatakan, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma." Dua golongan yang penghuni neraka jahanam yang aku belum melihatnya sekarang. Yang satu yang menyiksa orang dengan mencambuknya. Yang kedua,
Kasiyatun ariyatun, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Di zaman Nabi, Nabi belum lihat, belum muncul. Tapi Nabi bilang termasuk penghuni apa neraka? Jahanam. Nabi melihat mereka disiksa, berarti ada dosa-dosa besar yang memang dipastikan pelakunya masuk neraka. Namun kita tidak tahu mana yang masuk neraka, mana yang diampuni. Tetapi maksud saya, tatkala kita mengatakan akidah Ahlussunnah bahwasanya pelaku dosa besar itu di bawah kehendak Allah, artinya pasti ada sebagian yang dimaafkan dan pasti ada sebagian yang tidak dimaafkan. Ya. Maksudnya apa? Yaitu pasti ada sebagian yang dimaafkan, ada sebagian yang diazab, ya, tidak dimaafkan. Adapun Murji'ah, mereka mengatakan pelaku dosa besar imannya sempurna. Ya. Kata mereka, tidak apa namanya, bahwasanya maksiat tidak memberi kemudaratan kepada iman. Maksiat tidak mempengaruhi keimanan. Berarti pelaku dosa besar imannya sempurna. Imannya sempurna. Ini tentunya ada syubhat pada mereka, tetapi ya tidak kita bahas sekarang. Adapun Khawarij dan Mu'tazilah, maka mereka ya ada dua pendapat. Adapun Khawarij, pelaku dosa besar kafir. Kafir. Adapun Mu'tazilah, pelaku dosa besar manzilah bana manzilatain, yaitu di suatu posisi di antara kafir dan mukmin. Kata mereka, orang pelaku dosa besar tidak kafir tapi juga bukan mukmin, tapi di tengah-tengah. Tapi dua-duanya sepakat kalau di akhirat di neraka. Di neraka jahanam. Inilah kira-kira ya pelaku dosa besar menurut firqah-firqah yang ada, namun yang benar adalah menurut siapa? Ahlussunnah, bahwasanya pelaku dosa besar seperti itu fasik, imannya kurang, tapi tidak bisa divonis pasti masuk neraka dan tidak bisa divonis juga pasti diampuni. Karena pelaku dosa besar ada dalil menunjukkan ada yang dimaafkan dan ada juga yang diazab. Ya. Tapi intinya pelaku dosa besar keluar daripada mukmin yang dijanjikan apa? Surga. Beda dengan dosa kecil. Dosa kecil selama dia tidak banyak dosa kecilnya, dia masih masuk dalam kaum mukminin dijanjikan masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah tolong dihapus ya. Foto silakan, foto aja, foto. Kalau tulis kelamaan ya. Foto nanti di murojaah lagi, diingat-ingat lagi. Jangan di foto aja. Ingat tadi Ustadz bilang apa ini, tadi Ustadz bilang apa ini, Ustadz bilang apa ini. Jadi kalau antum cuma foto doang, kurang nempel di hati ya. Tapi kalau antum foto terus antum pulang antum catat, insya Allah nempel. Ya. Jadi ilmu itu tatkala kita dengar, kita pahami, dia semakin kuat. Tatkala kita catat semakin apa lagi? Semakin kuat. Foto iya kuat, cuma kuat di HP, tapi tidak di hati. Jadi saya ingatkan selain di foto, jangan lupa disalin lagi di rumah beserta penjelasannya ya. Karena tidak semua yang saya jelaskan saya tulis ya. Tapi kalau sudah tolong dihapus. Hapus saja, hapus.
Jadi saya tanya sama antum, kalau ada orang koruptor meninggal, pasti masuk neraka? Kita bilang terancam dengan neraka. Belum tentu masuk neraka, tapi kemungkinan besar masuk neraka. Ada kemungkinan masuk surga? Mungkin. Kalau Allah ampuni, kalau Allah kehendak. Itulah tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Seorang pezina meninggal, ya, lagi berzina, seorang lelaki, kemudian dia berzina di hotel, selingkuh sama pelacur, kemudian dia lagi berhubungan, tahu-tahu kena jantung, mati, ya. Mati di atas perut perempuan orang lain, ya. Pasti masuk neraka? Kemungkinan. Tapi tidak pasti. Tidak pasti. Ya. Kecuali kalau dia kafir, dia musyrik, meninggal dalam kondisi menyembah selain Allah, meninggal dalam kondisi menyembelih kepada selain Allah, maka ini musyrik. Maka dia pasti masuk neraka, ya. Tetapi kalau dosa besar, maka tidak. Selama dosa tersebut bukan kekufuran, maka tidak. Oleh karenanya mungkin perlu saya ingatkan, ya, dosa besar ada dua, ya. Dosa besar secara umum ada dua, ya, yang mengeluarkan dari Islam. Yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ini dosa-dosa pada umumnya. Adapun yang mengeluarkan dari Islam disebut yang apa? Kekufuran. Kekufuran macam-macam, di antaranya adalah syirik. Ya, di antaranya misalnya apa? Murtad banyak bentuknya. Misalnya menghina apa? Allah, ya, atau Nabi, atau syariat. Kemudian misalnya menghalalkan apa yang diharamkan Allah, ya. Menghalalkan apa yang diharamkan. Dan sebaliknya, seperti yang kemarin ada orang mengatakan zina itu apa? Halal, ya. Zina itu halal, tentu itu adalah merubah syariat, ya. Mengatakan homo itu apa? Halal. Nah, ini nggak ada masalah homo. Yang penting cara berhomonya yang benar, ya. Misalnya, seperti perkataan sebagian orang stres, ya. Ya. Jadi ini contoh banyak, ya. Seperti apalagi selain syirik, menghina Allah, kemudian misalnya menganggap semua agama mengantarkan ke surga. Ya, dan lain-lain banyak, ya. Ada namanya nawaqidul iman, pembatal-pembatal apa? Keimanan, keislaman, ya. Kalau yang kita bicarakan tadi, yang tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah tuh yang ini. Ini maksudnya yang di bawah apa? Di bawah kehendak Allah. Kalau ini apa? Kekal di neraka. Kekal di neraka. Paham? Jadi jangan salah paham. Taib. Sekarang kita bahas tentang apa definisi dosa besar. Apa definisi dosa besar? Ya, para ulama khilaf yang panjang tentang definisi dosa besar. Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menyebutkan beberapa pendapat tentang definisi dosa besar. Dari definisinya terus khilaf juga tentang berapa jumlahnya. Apa definisi dan berapa jumlahnya juga khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau sudah tolong dihapus, ya.
Jadi khilaf ulama tentang dosa besar. Dari dua sisi, pertama definisinya, yang kedua jumlahnya. Ada yang mengatakan khilaf ya, definisi khilaf ya. Ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan yaitu dosa yang seluruh syariat semua nabi sebelumnya mengharamkannya. Ada yang mengatakan, ini divisi pertama, ada yang mengatakan dosa besar adalah yaitu dosa yang menghalangi seseorang dari makrifat mengenal Allah. Ada lagi yang mengatakan yang ketiga, bahwasanya dosa besar adalah dosa yang dinamakan oleh syariat dengan dosa besar. Itu kabirah, al-kabirah. Ada yang mengatakan dosa besar adalah dosa yang keempat, dosa yang ada hukum hadnya di dunia. Ya. Namun pendapat yang lebih kuat ya, pendapat yang kuat yang ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Az-Zahabi dan yang lainnya, bahwasanya dosa besar yaitu dosa yang mendapat ancaman khusus di akhirat maupun di dunia. Di dunia misalnya dengan apa? Dengan hukum had. Misalnya nanti insya Allah akan kita jelaskan. Kenapa pendapat pertama kurang tepat? Dosa yang seluruh syariat semua nabi sebelumnya mengharamkannya. Ya banyak perkara yang semua nabi mengharamkannya, tapi dia bukan dosa besar. Contoh apa? Contoh misalnya mencuri satu butir beras. Baik, apakah itu dosa besar ya? Kalau cuma satu butir mungkin bukan dosa besar, tapi semua syariat mengharamkan tidak? Ternyata ya kita tidak bisa bilang mencuri satu butir beras apa? Haram ya. Contoh melihat yang haram mungkin seluruh syariat mengharamkannya, tapi ternyata bukan termasuk dosa besar. Contoh juga misalnya lari dari peperangan. Al-firal minaz zahaf. Di antara dosa besar dalam syariat Islam adalah lari dari medan pertempuran. Ini tidak berlaku definisi pertama karena tidak semua nabi mensyariatkan jihad. Paham? Contohnya Nabi Musa. Nabi Musa tidak disyariatkan jihad, maka dia kabur bersama Bani Israel. Nabi Isa tidak disyariatkan apa? Jihad. Maka tidak bisa, definisi pertama tidak bisa pas karena ada dosa besar di dalam syariat kita yang tidak berlaku di nabi-nabi sebelumnya. Contohnya lari dari peperangan. Karena sebagian nabi dahulu tidak diwajibkan apa? Peperangan. Paham? Paham tidak? Dosa yang menghalangi seorang dari mengenal Allah. Ya, ini perkara yang relatif. Ya. Relatif. Ada orang dia tak mengenal Allah tapi dia tak bermaksiat. Ya. Mungkin dia misalnya durhaka sama orang tuanya, tapi dia tetap rajin belajar agama, dia tetap belajar akidah, dia kenal tentang Allah, tapi dia durhaka sama orang tuanya. Mungkin atau tidak? Mungkin terjadi. Ini juga relatif tidak benar. Kemudian dosa yang dinamakan oleh syariat dengan dosa besar al-kabirah. Ya. Kalau cuma dosa besar yang dinamakan dosa besar, maka ini sedikit, tidak banyak. Rasulullah SAW hanya menyebutkan beberapa, tidak banyak. Mungkin 7, mungkin 10. Ya. Dan banyak dosa-dosa lain yang ancamannya keras tidak disebut dengan dosa besar. Misalnya dia mengatakan tidak ada iman bagi orang tersebut. Dia mengatakan
diadab di neraka, Allah tidak akan melihatnya bagi dia adab yang pedih. Nabi tidak sebut dosa besar. Tapi ancaman-ancaman itu menunjukkan ini dosa besar. Jadi ini juga definisi tidak tepat. Tidak semua dosa besar ada dalilnya secara khusus ini dosa besar. Tidak semua demikian. Tetapi tatkala kita lihat diancam, ya dikasih hukuman khusus, itu menunjukkan dia dosa besar. Kemudian dosa yang ada hukum hadnya di dunia, ya kita bilang ada dosa besar yang tidak ada hukum hadnya di dunia. Contohnya durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua dosa besar bukan? Apakah pelakunya dicambuk? Enggak. Pelakunya dipotong tangannya? Enggak. Tapi dia dosa besar. Jadi dosa-dosa besar ada yang tidak ada hukum hadnya di dunia. Yang benar, dosa besar adalah dosa yang mendapat ancaman khusus di dunia maupun di akhirat. Di dunia dengan dihukum had, di akhirat mestinya tidak ada iman, diancam dengan laknat, diancam macam-macam. Jadi ancaman khusus. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibn Taimiyah, Az-Zahabi, ya, dan banyak ulama rahimahumullahu taala. Dari sini, tatkala kita tahu mereka khilaf tentang definisi dosa besar, maka mereka juga khilaf tentang jumlahnya. Ini juga khilaf, ya. Ada yang mengatakan jumlahnya cuma 7. Ya, ada yang mengatakan 70, 700. Ada yang mengatakan apa? 70, ya. Yang lebih tepat pendapat Az-Zahabi rahimahullah taala sebagaimana dinukil dari Ibnu Abbas, aqrab ila sab'in, ini yang lebih tepat. Yaitu sekitar 70-an. Sekitar 70-an. Ada sebagian ulama seperti jadi buku-buku tentang dosa besar banyak, ya. Buku tentang pembahasan dosa besar banyak. Di antaranya Al-Kabair karya Az-Zahabi, Syekh Abdul Wahab juga punya buku judulnya Al-Kabair. Di antaranya misalnya Ibnu Ahjar Al-Haytami, dia punya buku Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, yaitu peringatan keras terhadap dosa-dosa besar, melakukan dosa-dosa besar. Dan dia ratusan, dosa besar sampai ratusan. 300 400 lebih. Banyak sekali. Banyak sekali. Yang benar, Allah alam 70. Saya dulu waktu masih di Papua, ada teman jual buku 70 dosa-dosa besar. Ada orang Nasrani bilang, orang Islam dosa besar 70. Mereka bilang, susah sekali masuk surga lihat orang Islam. Kita bilang nggak susah. Dosa besar kita bertobat, yang mudah dengan dosa besar 1000 kalau kita bertobat, Allah ampuni atau tidak? Ampuni, yang penting tobatnya benar. Taib. Yang benar jumlahnya 70. Ada yang mengatakan ya tidak diketahui. Tidak diketahui jumlahnya. Seperti tidak diketahui kapan Lailatul Qadar. Seperti tidak diketahui kapan Lailatul Qadar. Namun yang benar saya katakan ila sab'in aqrab, lebih. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baik. Kalau sudah tolong dihapus. Baik, metode pembagian dosa-dosa besar. Metode kelas mana penghapus? Nanti bulan depan cari penghapus yang bisa nempel. Ya. Kalau enggak anak bawain dari Jakarta. Ada secara umum ada dua metode. Ada dua metode atau tiga metode. Yang pertama, pembagian berdasarkan ini hitam terus apa? Biru ya, jangan bimbang ya, jangan ragu ya. Pembagian berdasarkan jenis pelanggaran. Yang kedua ini satu, yang kedua pembagian
berdasarkan anggota tubuh. Yang ketiga, berdasarkan besarnya dosa besar. Pembagian berdasarkan jenis pelanggaran, seperti mereka mengatakan ya, pelanggaran terhadap akidah, kemudian pelanggaran terhadap syariat, kemudian pelanggaran terhadap pribadi, misalnya terhadap harta. Pelanggaran terhadap akidah, misalnya contohnya apa? Contohnya syirik ya, pada Allah, ya, melanggar akidah, bersumpah dengan nama selain Allah dan lain-lainnya ya, dan lain-lain. Terhadap syariat, misalnya tidak sholat, tidak haji padahal mampu, misalnya. Terhadap pribadi, misalnya ghibah, namimah, zina, ya, kemudian liwat, homo, dan lain-lain. Terhadap harta, misalnya mencuri, kemudian riba, dan lain-lain. Ya. Pembagian berdasarkan anggota tubuh, misalnya dosa besar berkaitan dengan lisan. Ya, nanti ada ghibah dan lain-lainnya. Ghibah dan lain-lain. Nanti dosa besar berkaitan dengan misalnya tangan ya. Apa contohnya? Mencuri, membunuh, memukul dan yang lain. Ya. Berkaitan dengan kemaluan, contohnya misalnya apa? Zina, homo dan lain-lain ya. Kemudian ya ini contohnya, ini metodenya Ibnu Qayyim, Ini metodenya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Berdasarkan dosa besar ini seperti Az-Zahabi yang akan kita bahas ya, Az-Zahabi. Ya. Jadi beliau memulai dengan dosa-dosa yang paling besar, memulai menyebutkan dosa-dosa yang terburuk. Baru kemudian dosa-dosa yang selanjutnya. Baik, ini kira-kira jadi ada yang berkaitan dengan yang Qayyim, ada yang maksudnya perut misalnya apa? Minum khamr, makan harta anak yatim ya. Ada perut misalnya. Apa? Minum khamr. Makan harta anak yatim. Baik. Kalau sudah, kita masuk dalam bukunya. Sekarang kita akan baca buku yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Qala Syekhul Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Az-Zahabi ghafarallahu lahu. Berkata, ini yang menulis adalah muridnya atau yang menasakh, menyalin buku Imam Zahabi. Dia berkata Syekh Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Az-Zahabi, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Imam Zahabi berkata, alhamdulillahi alal iman
bihi wa bi kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa aqdarihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ansarihi salatan daimatan tuhilluna darul qarar fi jiwarihi. Segala puji bagi Allah atas kita bisa beriman kepada Allah. Kita memuji Allah bisa beriman terhadap kitab-kitabnya. Kita memuji Allah karena kita beriman ya dengan para rasulnya dan para malaikatnya. Kita memuji Allah karena memberi anugerah kepada kita beriman dengan takdirnya. Dan semoga salawat Allah senantiasa tersambungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para penolongnya, ya, keluarganya dan para penolongnya dengan salawat yang selalu ya, tidak terputus yang menyebabkan kita bisa masuk dalam surga Allah di sisinya. Hadza kitabun nafi'un fi ma'rifatil kabair. Inilah kitab yang bermanfaat untuk mengenal dosa-dosa besar. Ya. Tentunya Imam Dzahabi waktu menyebutkan ini buku yang bermanfaat bukan dalam rangka untuk riya. Ya. Tapi terkadang seorang mensifati pujian terhadap karyanya agar diambil manfaatnya oleh orang-orang lain. Ini bukan oleh para ulama. Ya. Dilakukan oleh Ibnu Hajar juga, dilakukan oleh Adz-Dzahabi untuk menjelaskan buku ini bermanfaat insyaallah bukan dalam rangka untuk sombong. Ya. Tetapi agar orang-orang yang membacanya bisa mengambil manfaat. Ijmalan wa tafsilan, yang dengan buku ini seorang bisa mengenal dosa-dosa besar baik terperinci maupun secara global. Razaqanallahu ijtinabaha birahmatihi. Perhatikan kata beliau, semoga Allah menganugerahkan kepada kita untuk bisa menjauhi dosa-dosa besar tersebut dengan kasih sayangnya. Karena seorang tidak mungkin bisa meninggalkan dosa-dosa kecuali dengan taufik dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalilan idzan la adaqnaka dhifal hayati wa dhifal mamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena kami kokohkan engkau wahai Muhammad, hampir-hampir ya engkau condong kepada mereka dengan condongan yang sedikit. Ya, karena luar biasa Nabi digoda dengan godaan luar biasa. Datangi orang kafir Quraisy, dirayu dengan rayuan luar biasa, mau jabatan, mau tahta, mau wanita, mau kepemimpinan, ya, dirayu. Kata Allah, walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim. Kalau bukan kami kokohkan engkau hai Muhammad, mungkin kau sudah condong kepada mereka. Oleh karena tidak bisa kita meninggalkan dosa-dosa ini kecuali rahmat dari Allah. Ya, kita dulu mungkin di zaman jahiliyah kita suka sekali dengan maksiat tersebut, ya. Kalau Allah tidak beri hidayah kepada kita, kita terus tenggelam dalam kecintaan terhadap maksiat tersebut. Di antara kita ada yang mungkin pernah berzina, di antara kita ada yang mungkin morfin, ada yang minum khamar, ada yang suka dengar musik-musik, ya, ada yang suka ganggu istri orang, ya, dan lain-lainnya. Kemudian dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bisa terkadang bisa benci terhadap maksiat tersebut, terkadang kebencian belum bisa timbul tapi dia dijauhkan, ya. Ya, sebagian kita meninggalkan musik tapi masih suka musik atau tidak? Masih, buktinya kalau pas di pesawat kadang tangan goyang sendiri. Dengar musik tangan goyang sendiri. Kemudian kalau sudah pergi ke restoran-restoran yang diputar lagu-lagu jadul, wah itu repot itu. Aduh, lagu-lagu baru enggak pengaruh, tapi lagu-lagu jadul, waduh, kadang-kadang goyang juga, ya. Oleh karenanya, ya, hanya rahmat Allah yang bisa membuat kita terhindar dari dosa-dosa tersebut. Kalau Allah tidak merahmati kita, kita akan terkuasai hawa nafsu kita dan kita akan tenggelam dalam dosa-dosa besar tersebut. Qala Allah Ta'ala, beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa kalian, dosa-dosa kecil. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian dalam tempat masuk yang baik, yaitu dengan cara pemasukan yang baik, itu di surga. Ini dalil, ya. Kata beliau, bihadzan nas faqad takaffala Allah Ta'ala bihadzan nassi liman ijtanabal kaba'ira bi an yudkhilahul jannah. Kata Imam Dzahabi, maka Allah telah menjamin berdasarkan ayat ini, Allah menjamin barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa besar, Allah akan masukkan dia dalam surga. Artinya Allah tidak peduli dengan dosa-dosa kecilnya. Allah tidak peduli dengan dosa-dosa kecilnya. Syaratnya hindari dosa-dosa besar, ya. Ya, dosa besar. Untuk bisa menghindari dosa besar, kita harus mengenal apa itu dosa besar. Sebagaimana perkataan seorang penyair,
Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Man lam ya'rifi syarra minal khair yaqa' fihi. Aku mengenali keburukan bukan untuk melakukan keburukan, tapi aku mengenal keburukan untuk menjauhinya. Barang siapa yang tidak mengenal keburukan, maka dia bisa terjerumus dalam keburukan tersebut. Ya. Kaifa yattaqi man la ya'rif ma yattaqi? Bagaimana seorang bisa menghindarkan dirinya dari sesuatu yang dia tidak tahu apa yang harus dia hindari? Saya ulangi, bagaimana seorang bisa menghindarkan dirinya dari sesuatu yang dia tidak tahu apa sesuatu tersebut yang harus dia hindari? Maka kalau ingin menghindarkan diri dari dosa besar, kita harus kenal apa itu dosa besar agar kita bisa hindari. Bukan maksudnya kalau itu dosa kecil sikat aja, enggak. Maksudnya kalau dosa kecil ya terjerumus kadang-kadang, ya itulah manusia ya. Bertobat kepada Allah, tapi dosa besar benar-benar harus ekstra hati-hati. Oh, ini dosa besar, enggak boleh. Kalau kita melakukannya berarti kita fasik, kita melakukannya terancam tidak masuk surga, terancam masuk neraka. Dan ada sebagian kaum yang pasti masuk neraka meskipun ada sebagian kaum yang pasti diampuni. Kita tidak tahu kita dari golongan yang mana kalau melakukan dosa besar. Sebagaimana tadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Qala ta'ala, ayat kedua, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa al-lamam wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan orang-orang yang mereka menjauhkan diri mereka dari dosa-dosa besar, ya, wal fawahish, ya, dan juga perbuatan keji, ya. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan jika mereka marah, mereka pun mengampuni. Di sini Allah memuji orang-orang beriman. Ini konteksnya Allah sedang memuji orang-orang beriman. Di antara sifat-sifat mereka yang Allah puji, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Itu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang keji. Allah tidak mengatakan dan meninggalkan dosa-dosa kecil, karena itu bukan syarat. Berat kalau seorang beriman tidak boleh melakukan dosa kecil, tidak ada yang beriman di antara kita. Paham? Siapa di antara kita sekarang yang bisa menundukkan pandangannya? Sekarang siapa? Susah ya. Kecuali orang buta. Kalau enggak buta, selama ente masih punya medsos, ente tidak mungkin selamat dari dosa kecil. Ente pasti ngelihat maksiat. Selama ente nonton berita, pasti ente lihat maksiat. Memang yang pakai berita pakai jilbab syar'i? Enggak. Mana pembawa berita pakai jilbab syar'i? Ya, enggak ada. Ya, ente pasti nonton, enggak mungkin nonton beritanya saja, pasti ente serius nonton pembawa berita. Kita semua, bukan ente aja. Karena yang mau selamat enggak usah nonton apa? Berita. Kalau mau selamat. Dosa kecil Ustaz. Kalau banyak jadi besar. Hati-hati. Hati-hati. Oleh karenanya Allah tidak mensyaratkan orang yang beriman meninggalkan dosa kecil, perbuatan yang berat di luar dari kemampuan seseorang. Tapi yang penting jauhi dosa-dosa besar. Maka dosa kecil bisa lah Allah ampuni. Ya, bisa Allah abaikan, bisa. Kemudian Allah berfirman, wa qala ta'ala, Allah berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah puji lagi orang-orang beriman di antara sifat mereka, yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali lamam. Lamam dosa kecil mereka tidak bisa hindari. Allah mengatakan tidak masalah, ya. Siapa yang bisa terhindar dosa kecil? Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sungguhnya Rabbmu luas ampunannya. Artinya selama engkau menjauhi dosa-dosa besar, rahmat Allah masih apa? Luas. Dosa kecil mau bisa diampuni selama tidak terus-terusan. Kemudian tadi ayat-ayat Al-Quran menunjukkan dosa besar, dosa kecil. Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah menyebutkan hadis-hadis. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kaba'ir. Salat 5 waktu, Jumat satu dengan Jumat yang lainnya merupakan pembersih dosa-dosa di antara keduanya selama tidak dilakukan dosa besar. Jadi syaratnya. Kalau antum salat duhur, salat subuh sampai duhur. Di antara subuh dan duhur ada dosa-dosa selama dosa kecil ya. Begitu antum salat duhur, dosa yang antum lakukan dari subuh sampai duhur semuanya diampuni. Kalau dari duhur sampai asar juga diampuni. Ya, nah kita enggak ada yang luput dari dosa kecil. Tapi jangan sampai antum salah setting otak ya. Enggak apa-apa kalau gitu. Ini dosa kecil. Nah, tenang, salat duhur selesai. Ya, iya memang benar, tapi belum tentu salat duhur ente diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya diterima, kalau diterima baru diampuni. Jangan kita spekulasi lah ya. Mending kita enggak usah lakukan dosa kecil. Karena kalau kita tidak lakukan dosa kecil, maka dosa pahala kita semakin apa? Semakin tinggi. Tapi kalau kita melakukan dosa kecil ya, tentu kualitas pahala kita berkurang ya. Karena ada dosa-dosa kecil tersebut ya.
Tapi maksud saya, seorang sudah berusaha semaksimal mungkin, kalaupun dia harus berdosa, maka terjerumuslah dalam dosa-dosa kecil, jangan dosa-dosa besar. Kemudian kata Nabi SAW, kata Az-Zahabi, "Fata'ayyana 'alaina al-fahsu 'anil kaba'ir ma hiya." Maka wajib bagi kita untuk mencari, memeriksa. Al-fahsu itu memeriksa tentang dosa-dosa besar. Apakah itu dosa-dosa besar? Kita harus periksa. Likai yajtanibahal muslim, agar seorang muslim bisa menjauhinya. Fawajadna al-ulama qad ikhtalafu fiha. Kata Az-Zahabi, kami dapati ternyata para ulama khilaf tentang definisi dosa besar. Ini beliau sebutkan ditinjau dari jumlah. Faqilah hiya sab'un. Sebagian ulama mengatakan jumlah dosa besar cuma 7. Enak ya, cuma 7 ya. Yang lain dosa kecil semua. Wahtaju biqaulihi alaihi salatu wassalam, dan mereka berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sab'al mubiqat. Nabi pernah menyebutkan, jauhilah kalian dari 7 perkara yang membinasakan. Kemudian Nabi sebutkan syirik, wasihir, qatlan nafs, syirik, sihir, membunuh orang lain, wa akla malil yatim, makan harta anak yatim, wa akla riba, dan makan riba. Subhanallah. Saya kadang berpikir bagaimana seorang bisa makan harta anak yatim. Tapi terjadi, saya lihat sendiri terjadi. Ya, ada orang dititipin duit mungkin sekitar 60 juta, 70 juta untuk diberikan kepada anak yatim. Sampai sekarang sudah berapa tahun tidak diterima, orang tersebut tidak mau kirim. Subhanallah. Benar ada orang makan harta anak yatim. Ya. Sama seperti seorang pengelola asrama anak yatim, panti asuhan. Orang sumbang. Tapi dia mungkin boleh makan sebagai pengurus, gaji yang wajar. Apa sih pengurus gaji yang wajar? Berapa gajinya? Taruhlah 5 juta. Ternyata dia ambil gaji dari sumbangan tersebut 20 juta. Dia bikin gaji sendiri. Namanya makan harta anak yatim. Sementara harta yang terkumpulkan cuma 25 juta per bulan. 20 dia makan sendiri, 5 juta buat anak yatim ya. Ini namanya makan harta anak yatim, dosa besar. Taib. Kemudian di antara 7 perkara tersebut, akla riba, makan riba, wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan pertempuran, wa qadfal muhsanat, dan menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina dan yang lainnya. Nabi cuma menyebutkan 7, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya dosa besar cuma 7. Yang kedua, pendapat yang mengatakan jumlahnya 70. Wa jaa an Ibni Abbasin, kata Az-Zahabi, telah datang riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, Ibnu Abbas berkata, hiya ila sab'in aqrab minha ila sab'. Jumlah dosa besar itu kepada 70 lebih kuat daripada jumlahnya 7. Ini yang dipilih oleh Az-Zahabi, bahwasanya jumlah dosa besar 70-an, kurang lebih 70-an, bukan sekedar 7. Kata beliau, wa sadaqa wallahi Ibnu Abbas, dan sungguh benar demi Allah Ibnu Abbas benar. Wal hadis fama fihi hasrul kabair. Adapun hadis yang menyebutkan jauhilah 7 perkara, Nabi tidak membatasi bahwasanya dosa besar cuma 7. Walladzi yattajihu wa yaqumu alaihi dalil. Ya, dan yang lebih kuat dan yang ada dalilnya, apa yang dimaksud dengan dosa besar, yaitu manirtakaba huban min hadhil adhaim. Barang siapa yang melakukan perkara-perkara besar ini, maka dia terjerumus dalam dosa besar. Apa itu? Perkataan Az-Zahabi, mimma fihi haddun fid dunya, dosa besar. Beliau mulai menjelaskan definisi dosa besar, yaitu yang ada hukum hadnya di mana? Di dunia. Contohnya apa? Zina, ada hukum hadnya enggak? Ada. Mencuri? Ada. Ya. Liwat, homoseksual ada tidak? Ada. Ya. Murtad? Ada. Membunuh orang lain? Ada. Ini semua ada hukum hadnya. Kal qatli waz zina was sariqah, seperti membunuh, berzina dan mencuri. Yang pertama, au jaa fihi wa'idun fil akhirah. Dimasuk dosa besar yang kedua kata beliau, yaitu ada ancaman khusus di akhirat, min adzabin wa ghadabin wa tahdid. Seperti azab, barang siapa melakukan demikian azabnya ini, atau Allah murka kepadanya, atau ancaman. Ini berarti dosa besar. Au lu'ina fa'iluhu ala lisan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau yang ketiga kata beliau, yaitu dosa tersebut barang siapa melakukannya dilaknat melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. La'anallah misalnya, laknatullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Allah melaknat Yahudi Nasrani menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maka orang menjadikan kuburan sebagai masjid terlaknat, dan itu dosa besar karena terlaknat.
Fa innahu kabiratun la wala budda, dan itu termasuk dosa besar dan harus dosa besar. Kemudian kata beliau, ma'at taslimi dzalika anna ba'dal kaba'ir akbaru min ba'd. Tentunya kita terima bahwasanya dosa besar bertingkat-tingkat. Ada yang terbesar, ada yang besar. Di antara dosa-dosa besar tersebut ada yang paling besar. Ala tara anna alaihi salatu wassalam adda syirka minal kaba'ir? Tidakkah engkau lihat bahwasanya Nabi menganggap syirik termasuk dosa besar? Ma anna murtakibahu mukhalladun fin nari wa la yughfar lahu abadan. Padahal pelaku kesyirikan dia akan kekal dalam neraka jahanam dan tidak akan diampuni selama-lamanya. Artinya dosa besar yang kufur. Dosa besar yang kufur. Berarti dosa besar bertingkat-tingkat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Allah juga berfirman, wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah." Sungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan surga baginya. Wala budda minal jam'i bainan nusus. Makanya kita harus mengkompromikan di antara dalil-dalil yang datang. Nabi juga bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Dia ingin menunjukkan dosa besar bertingkat-tingkat. Qala hatsalata, Nabi ucapkan 3 kali. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa terbesar dan dosa besar? Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa terbesar dan dosa besar? Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa terbesar dan dosa besar? Qalu bala, ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Wa kana muttaqian fajalasa, dari Nabi berittika, bertelekan, kemudian Nabi duduk, menunjukkan keseriusan. Yang ketiga kata Nabi, ala wa qaulu zur, hati-hatilah dengan dosa berkata bohong. Ya, famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Nabi ulangi lagi, hati-hati dengan perkataan dusta, sumpah dusta, hati-hati, sampai kami berkata seandainya Nabi diam. Karena Nabi benci sekali dengan dosa tersebut. Muttafaqun alaih. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fabayyana alaihi salatu wassalam anna qaula zuri min akbaril kaba'ir. Maka Nabi jelaskan dalam hadis ini di antara dosa besar yang paling besar adalah perkataan dusta, saksi dusta, sumpah dusta. Wa laysa lahu dzikrun fi sab'il mubiqat. Padahal Nabi tidak sebutkan di antara 7 yang membinasakan tadi. Wa kadzalikal uquq, demikian juga durhaka kepada orang tua, Nabi juga tidak masukkan dalam 7 yang membinasakan. Jadi waktu Nabi menyebutkan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah kalian dari 7 dosa yang membinasakan, ini bukan berarti batasan dosa besar cuma berapa? 7. Karena dalil lain menunjukkan ada dosa besar tidak disebutkan di sini. Misalnya tadi durhaka kepada orang tua dan sumpah palsu, termasuk juga dosa besar. Dari situ bahwasanya dosa besar jumlahnya menurut Az-Zahabi lebih condong kepada pendapat Ibnu Abbas, itu sekitar berapa puluh? 70 dosa besar. Baik, tadi tatkala beliau menyebutkan dosa besar, kata beliau ada 3 cirinya. Yang pertama tadi apa? Ada hukum hadnya di dunia. Yang kedua, diancam dengan ancaman khusus di akhirat seperti kemurkaan, azab. Ya. Yang ketiga, dilaknat oleh Nabi SAW. Ditambahkan oleh sebagian ulama seperti Syekh Masyhur Hasan Salman, di antara dosa besar ini dia simpulkan dari perkataan para ulama, ciri-cirinya yang keempat, ya seperti dinafikan iman. Tidak beriman yang begini, tidak beriman yang begitu, berarti dosa besar. Atau dinamakan dengan kabirah, termasuk dosa besar. Seperti tadi, ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir, mau kabarkan kalian tentang dosa besar. Nabi namakan dengan dosa besar. Atau Nabi sebutkan mubiqat, dosa-dosa yang membinasakan. Ijtanibu sab'al mubiqat, berarti dosa besar. Atau Nabi mengatakan, atau disebut dengan fahisyah. Allah sebutkan innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, wala tankihu ma nakaha aba'ukum. Wala tankihu ma nakaha abukum minan nisa, ya. Illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila. Jangan kalian menikah dengan wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Artinya istri bapak jangan dinikahi. Kalau bapak sudah meninggal kemudian janda bapak dinikahi, enggak boleh. Atau bapak sudah ceraikan kita nikahi, enggak boleh. Kata Allah, innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila. Sungguh itu perbuatan yang keji. Waktu Allah menamakan ini perbuatan keji, dosa besar atau bukan? Dosa besar. Meskipun tidak disebut dosa besar, tapi dikatakan keji, maka cukup merupakan dosa besar. Ya. Ya, kata Allah, wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina, sungguhnya zina adalah fahisha. Kemudian misalnya
min amali syaitan. Nabi sebutin ini perbuatan syaitan, berarti dosa besar. Ya. Atau Nabi mensifati pelakunya dengan kefasikan. Atau Nabi mengatakan aku berlepas diri dari orang yang melakukan demikian. Ya. Atau Nabi mengatakan laisa minna, bukan dari golongan kami. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah, maka dia pun menampar-nampar wajahnya, robek-robek bajunya dan seru dengan seruan jahiliyah. Kata Nabi bukan dari golongan kami. Seperti kata Nabi, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang melakukan kecurangan bukan dari golongan kami. Berarti dosa besar. Seperti Nabi mengatakan gugur amalannya. Seperti man taraka salatal asar habitu amaluh. Kata Nabi barang siapa meninggalkan salat asar telah gugur amalannya. Berarti meninggalkan salat asar dosa besar. Atau Nabi mengatakan ya bahwasanya Allah akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Itu misalnya orang yang memperkerjakan terus tidak dibayar, maka Allah akan jadi musuhnya pada hari kiamat. Atau Allah menghalangi taubat darinya. Atau Allah mengharapkan surga baginya, atau Allah tidak melihatnya pada hari kiamat, atau Allah mensifati dia dengan tersesat. Ya, ini contoh-contoh lafal-lafal yang merupakan ancaman khusus yang menunjukkan itu adalah dosa besar. Makanya saya katakan tadi, definisi dosa besar adalah dosa yang diancam dengan ancaman khusus di dunia maupun di akhirat. Itu gampangannya seperti itu. Diancam dengan ancaman khusus. Semua dosa tentu terancam, tapi ancaman khusus. Maka itulah dosa besar, baik ancaman di dunia dengan hukum had maupun ancaman di akhirat dengan azab atau dilaknat atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita masuk pada dosa yang pertama. Fal kabiratul ula, dosa yang pertama. Asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Itu engkau mengambil tandingan bagi Allah padahal yang menciptakanmu adalah Allah. Ini definisi diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal yang menciptakan engkau hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sebagian orang mengatakan, "Ya Ustaz, kenapa syirik tidak diampuni? Apa masalahnya syirik?" Dia bilang syirik beda dengan dosa-dosa lain. Kalau dosa-dosa lain berkaitan dengan hak manusia, adapun syirik berkaitan dengan hak Allah semata. Ya. Maka kalau dosa-dosa lain Allah masih bisa ampuni, tapi syirik hak istimewa Allah, tidak boleh yang disembah kecuali Allah. Karena Allah yang ciptakan kamu, Allah yang berikan kau berbagai sarana dan fasilitas, Allah yang ciptakan bumi ini, bumi dari Allah, udara dari Allah, matamu Allah dari Allah, semuanya dari Allah. Terus kau menyembah selain Allah, maka itu apa? Dosa yang tidak akan diampuni. Saya sering kasih logika, misalnya ada seorang ayah dan kedua suami istri punya anak ya. Anaknya dalam perut istrinya 9 bulan dengan berbagai macam kesulitan dihadapi. Kemudian anak tersebut lahir, kemudian bapaknya kerja setengah mati, disekolahkan, dikuliahkan, sudah entah berapa duit habis dengan berbagai macam kesusahan. Begitu dia selesai kuliah, dia kerja, dia berbakti kepada bapak ibu yang lain. Kira-kira gimana? Ya marah. Atau dia menduakan, dia berbakti sama bapaknya ini, sama om yang lain, sama seperti itu. Tentu marahlah. Ya. Marah. Sama Allah yang ciptakan engkau, Allah yang berikan kau segala sesuatu, engkau senikmat, terus kau menyembah kepada selain Allah, bahkan kau menyembah kepada yang hina, lebih hina daripada dirimu, menyembah mayat ya, yang tidak bisa apa-apa, menyembah sapi, menyembah batu, menyembah bintang yang tidak bisa berbicara, menyembah bulan yang tidak bisa berbicara, yang tidak berakal. Gimana? Kemudian Allah tidak pasti, maka Allah pasti tidak mengampuni dosa seperti ini karena ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau wa ta'budu ma'ahu ghairahu. Namanya syirik, engkau menyembah Allah dan engkau menyembah juga selain Allah. Itulah hakikat syirik. Syirik itu bukan kita pindah agama. Syirik itu bukan saya menjadi Hindu, menjadi Buddha, menjadi ateis. Syirik itu secara bahasa engkau menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Itu namanya syirik. Karena artinya mengambil syarikat bagi Allah, mengambil tandingan bagi Allah. Maka lafal syirik atau musyrik itu menunjukkan orang musyrik tersebut juga masih menyembah Allah. Hanya saja dia menyembah juga kepada selain Allah, itu masalahnya. Makanya orang Nasrani disebut musyrikin. Kenapa? Mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah Nabi Isa. Kenapa orang musyrikin Arab disebut dengan musyrikin Arab? Karena mereka menyembah Allah, mereka juga haji, mereka juga umrah, tapi mereka juga menyembah kepada berhala-berhala. Ya, maka disebut dengan musyrik. Adapun ateis yang tidak percaya sama Tuhan secara syariat bukan disebut dengan musyrik. Paham?
Musyrik. Orang yang kemudian misalnya menyembah dewa tanpa menyembah Allah secara syariat sebenarnya bukan apa? Musyrik. Musyrik itu orang yang menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Makanya kalau ada orang di masjid menyembah Allah, kemudian ke kuburan juga minta kepada mayat, itulah musyrik. Meskipun di agamanya KTP-nya Islam. Tapi ketika dia menyembah Allah dan menyembah selain Allah, berarti dia telah menduakan Allah, dia telah memusyrikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadi Ibnu Zahabi mengatakan wa ta'budu ma'ahu ghairahu min hajarin aw basharin. Ternyata kau juga menyembah selain Allah, kau menyembah batu, menyembah manusia, aw syams aw qamar, menyembah matahari, menyembah rembulan, aw nabi, menyembah nabi, aw syekh, menyembah syekh, aw jinni, menyembah jin, aw najm, menyembah bintang, aw malak, menyembah malaikat, wa ghairi dzalik. Subhanallah. Atau menyembah apapun dari makhluk ini. Ya. Saya katakan tadi ya, menakjubkan orang menyembah yang lebih hina daripada dia. Menyembah sapi, subhanallah. Gimana menyembah sapi? Ya. Sapi yang tidak berakal. Kalau ente dibilang ente kayak sapi, ente suka enggak tidak? Ente otak-otak sapi, orang suka enggak? Enggak suka enggak? Terus kenapa ente sembah dia? Ente juga enggak suka disamakan dengan apa? Sapi. Bukankah yang menyembah lebih rendah daripada yang disembah? Harusnya kan begitu. Ya. Menyembah harusnya lebih rendah daripada yang disembah. Ini bagaimana seorang menyembah yang lebih rendah daripada dia? Menyembah sapi, ya. Sampai kita lihat di video bagaimana di YouTube ya, sapi kemudian disembah, kemudian ditunggu kencingnya, waktu kencing diambil air kencingnya, diminum sedikit, kemudian sujud pada sapi tersebut. Ya subhanallah. Otaknya taruh di mana? Otaknya mungkin enggak ada. Gimana nyembah sapi? Nyembah patung, bayangkan patung ambil batu setengah mati dipahat, ya. Kemudian disembah, terus kasih sajen. Gimana? Patung itu enggak makan sajen itu, enggak. Terus gimana sembah patung? Nanti bikin Tuhan, nanti sembah Tuhan tersebut. Bagaimana? Sangat tidak logis. Saya sering sampaikan, ada orang bikin Tuhan. Dia bikin Tuhan, wajahnya begitu, tangannya 10, ya. Telinganya telinga gajah, kepalanya 4, depan, belakang, kanan, kiri. Kalau antum diciptakan seperti antum suka atau tidak? Siapa yang mau dibentuk badannya seperti itu? Kepalanya 4 kanan. Tampak depan, tampak kanan, kiri sama semua. Kemudian tangan 8. Enggak. Apa seperti ini Tuhan? Kita aja disuruh kayak jadi gitu enggak mau. Terus ente nyembah dia bagaimana? Hayalan seseorang. Dia nyembah hayalannya. Itu kenyataan pahit. Ya. Ada yang menyembah matahari, menyembah rembulan, ya. Dan yang lainnya. Taib. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Wa qala ta'ala, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'muhu an-nar. Sungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan surga baginya dan tempat kembalinya di neraka jahanam. Saya mau tanya, ini buku Al-Kabair diterjemahkan belum? Sudah ya? Nah, antum beli aja terjemahannya. Ya. Kemudian juga inna syirka la dzulmun azim, kesyirikan merupakan kezaliman yang besar. Wal ayatu fi dzalika katsirah, dan ayat-ayat tentang masalah ini sangatlah banyak. Faman asyraka billah, barang siapa berbuat syirik kepada Allah, tsumma mata musyrikan, fa huwa min ashabin nari qat'an. Perhatikan sini. Barang siapa berbuat syirik kepada Allah, kemudian dia meninggal dalam kondisi musyrik, maka pasti dia penghuni neraka jahanam, pasti. Ya. Beda dengan seorang muslim KTP-nya Islam meninggal dalam kondisi maksiat, ya, atau meninggal dalam melakukan misalnya suatu hal yang mungkin dia tidak paham, maka kita belum bisa memastikannya. Tapi kalau seorang musyrik, benar-benar musyrik, maka kita boleh pastikan dia di neraka, ya. Dia boleh pastikan dia di neraka. Oh, sejak dia memang musyrik, dia memang agamanya bukan agama Islam, ya. Sejak lahir sampai mati dukun misalnya. Taib. Kama anna man amana billah wa mata mu'minan fahuwa min ashabil jannah wa in udzib. Demikian juga sebagaimana kita memastikan orang yang meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah pasti masuk surga. Cuma masalahnya kita tidak tahu langsung masuk surga atau diazab dulu. Tapi dia pasti masuk apa? Surga. Paham? Ya, karena orang mukmin pasti masuk surga. Cuma bisa dua model, bisa langsung masuk kalau dia orang soleh, atau mampir dulu di neraka kalau dia ternyata tidak soleh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar? Al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Nabi juga bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah kalian dari 7 perkara yang binasakan. Fa dzakara minha asyirk. Nabi sebutkan di antaranya adalah syirik kepada Allah.
Nabi juga bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang ganti agamanya, bunuhlah dia. Murtad maksudnya. Hadis sahih. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Ini hadis diingkari oleh orang-orang liberal ya. Yang benar hadisnya sahih. Hadis dalam sahih Al-Bukhari kata Nabi, "Man baddala dinahu faqtuluh." Dalam hukum Islam kalau ada orang merubah agamanya, murtad, bunuh. Bunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Tapi kalau bukan dalam hukum Islam ya bebas-bebas saja. Dalam Islam kalau ada yang merubah agamanya murtad, maka hukumannya dibunuh. Sama seperti orang yang sudah menikah berzina dirajam sampai mati ya. Itu hukum Islam. Taib hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan tentang perkataan Ibnu Qayyim. Saya terjemahkan saja yang menunjukkan bahwasanya bentuk syirik itu banyak ya. Bentuk syirik itu banyak, tolong didengarkan baik-baik ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin jilid 1 halaman 244 sampai 247, 344 347. Beliau menjelaskan tentang berbagai macam syirik, syirik besar maupun syirik kecil. Perhatikan, syirik yang merupakan dosa besar, syirik besar dan syirik apa? Syirik kecil. Syirik kecil juga dosa besar. Meskipun dinamakan kecil, tapi dia dosa besar. Dinamakan kecil hanya untuk membedakan dengan syirik besar. Kalau syirik kecil, dia masih bisa diampuni. Kalau syirik besar tidak diampuni. Tetapi dua-duanya dosa besar. Itu levelnya berbeda. Syirik besar berat, syirik kecil juga berat, tapi tidak seberat syirik besar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau berkata, adapun syirik kecil seperti sedikitnya riya, kemudian tasannu' lil khalqi, yaitu ya sama riya, yaitu menampakkan seakan-akan zuhud, seakan-akan rajin sedekah ya di hadapan orang-orang, bersumpah dengan nama selain Allah, atau seorang lelaki berkata kepada yang lainnya, Masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan kehendakmu, atau dia berkata hadza minallah wa minka, ini dari Allah dan dari engkau. Nah boleh, harusnya kita mengatakan hadza min fadli rabbi, ini semua dari siapa? Allah. Kita dari Allah, dari engkau, enggak boleh. Wa ana billahi wa bika, dan aku karena Allah dan karena engkau. Atau perkataan seorang mali ila Allah wa anta, saya tidak bisa apa kecuali hanya kepada Allah dan kepadamu, enggak boleh. Saya hanya serahkan kepada Allah, kepadamu, enggak boleh. Saya hanya serahkan kepada Allah, kemudian saya meminta bantuan, itu baru benar. Adapun saya serahkan urusan kepada Allah dan kepada engkau, oke, ini syirik. Ana mutawakkilun Allah wa alaik, aku bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada engkau, dan ini juga syirik. Laula anta lam yakun kada wa kada, kalau bukan karena engkau mungkin sudah terjadi demikian. Ini juga apa? Syirik. Harusnya kita bilang kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab dokter mungkin saya sudah meninggal dunia. Tapi saya selamat karena siapa? Allah, bukan karena dokter. Ini pembahasannya dalam kitab tauhid, saya baru bahas juga dalam syarah kitab tauhid, untuk bisa lihat di YouTube nanti ya. Kemudian itu syirik kecil. Bisa jadi syirik akbar, ya tergantung pengucapnya dan tujuannya. Kalau dia tujuan benar-benar dia bersandar kepada Allah dan kepada engkau, benar-benar dua-dua ini yang menggantungkan nasib saya gantungkan kepada Allah dan kepada engkau, maka ini syirik akbar. Tapi hukum asalnya syirik berkaitan dengan lafal-lafal tadi semuanya syirik kecil. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW menegur seorang yang berkata kepadanya, Masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan kehendak engkau. Maka Nabi marah, Nabi berkata, Aja'altani lillahi niddan, apa kau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Kul Masya Allah wahdah, ucapkanlah hanya karena Allah, kehendak Allah semata. Dan ini adalah lafal yang lebih ringan daripada lafal-lafal yang lain. Kemudian beliau berkata, wa min anwa'i syirik, dan di antara jenis-jenis kesyirikan, perhatikan, sujud murid kepada guru. Sujud murid kepada guru. Ini merupakan syirik dari orang yang sujud dan juga kepada yang disujudi. Dan yang menakjubkan, mereka berkata, ini bukanlah sujud, ini hanyalah sekedar meletakkan kepala di depan kakinya syekh, sebagai bentuk penghormatan dan sebentuk tawadhu di hadapan syekh. Maka jawaban terhadap orang mereka tersebut, meskipun kalian menamakan itu dengan bukan sujud, tetapi hakikat sujud adalah meletakkan kepala kepada orang yang kalian sujudi. Maka seperti sujud kepada berhala hukumnya sama seperti sujud kepada matahari, sujud kepada bintang, sujud kepada batu, semuanya meletakkan kepala di depannya. Jadi kalau ente sujud kepada syekh, maka itu apa? Syirik. Meskipun ente bilang ini bukan sujud, hanya meletakkan kepala di depan syekh. Saya dulu nggak percaya ada orang sujud depan gurunya, ternyata ada. Saya lihat, Masya Allah. Coba dicari ya, mungkin ada. Saya lihat waktu saya masih zaman kuliah ya. Ada orang sujud kepada, gila ya.
Biasanya di Google ada Google canggih. Bentar, kita cari coba gambar. Oh, sudah dihapus mungkin, sudah enggak ada. Saya lihat udah lama sekali gitu, beredar gitu. Bagaimana seorang sujud di depan syekhnya. Ibnu Qayyim rahimahullah tidak mungkin menyebutkan ini kecuali ada di zaman dia. Paham? Bagaimana seorang mengkultuskan gurunya sampai sujud di depan gurunya. Ini Google memang ini kurang perhatian sama tauhid ya. Saya masih penasaran. Oh iya, enggak ada. Siapa tahu nanti dicari ada ya. Di mana YouTube mungkin ada. Taib. Di antaranya kata beliau ruku' al-muta'ammimin ba'dhim li ba'dhin indal mulaqat, yaitu rukuknya orang yang pakai muta'ammimin itu pakai apa namanya? Pakai sorban. Kalau mereka bertemu mereka ruku' satu dengan yang lainnya. Ya. Dan ini adalah sujud secara bahasa. Ruku' itu juga maknanya disebut dengan sujud. Seperti firman Allah terhadap Bani Israel, "Wadkhulul baba sujada." Waktu mereka ingin masuk di Baitul Maqdis, kata Allah, "Masuklah ke dalam pintu Baitul Maqdis dalam kondisi sujud." Maksudnya ruku. Maksudnya dalam kondisi ruku, karena sujud enggak bisa jalan. Maksudnya, masuklah kalian berjalan masuk ke pintu dengan sujud, maksudnya dengan apa? Ruku. Oleh karena tidak boleh juga orang ruku, karena menghormati sampai ruku itu enggak boleh. Itu juga syirik. Ya. Kemudian di antara bentuk kesyirikan halqur ra'si li syekh, gundul demi guru, demi syekh. Ya, karena gundul juga ibadah. Ya. Kalau diniatkan untuk mendekatkan diri berarti itu apa? Ibadah. Bukankah seorang tatkala umroh haji gundul? Nah, ternyata enggak, dia menggundul kepalanya di hadapan gurunya. Ya. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yuta'abbad bi halqir ra'si illa fi nusuk lillahi khassah. Tidak ada ibadah dengan mencukur rambut kecuali dalam manasik haji atau manasik umrah saja. Selain itu tidak ada namanya gundul ibadah. Di antara bentuk kesyirikan at-taubah li syekh, mau bertobat ke syekh dulu. Ya. Ini syirkun azim kata Ibnu Qayyim, syirik yang besar. Fa inna taubata la takunu illa lillah, karena taubat tidak boleh hanya kecuali hanya kepada Allah. Sebagaimana haji, puasa tidak boleh kecuali hanya untuk Allah, demikian juga taubat adalah ibadah seperti sujud dan puasa tidak boleh hanya kecuali hanya kepada siapa? Allah. Adapun seorang bertobat menyampaikan dosanya kepada syekh supaya diampuni, maka ini adalah syirik. Di antara bentuk syirik adalah nazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, banyak sekali beliau sebutkan, di antaranya kata dia wa hadza talabul hawaij minal mauta, minta keperluan kepada mayat-mayat, wal istighatsatu bihim, dan minta pertolongan mereka dalam kondisi terdesak, wa tawajjuh ilaihim, dan hati tertujukan kepada mayat-mayat tersebut, wa hadza aslu syirkil alam. Kata Ibnu Qayyim, inilah asal dari syirik di alam semesta itu ini. Minta kepada mayat, beristighatsah, minta tolong kepada mayat, hati menggantungkan dirinya kepada apa? Mayat, kepada wali dan yang lainnya. Fa innal mayyita qad inqata amalu. Mayat itu sudah terputus amalannya. Dia tidak bisa memberi kemanfaatan kepada dirinya dan tidak bisa menolak kemudaratan dari dirinya. Apalagi membantu orang yang minta tolong kepada dia, yang meminta agar kebutuhannya dipenuhi, ya. Dan seterusnya. Perhatian Ibnu Qayyim sangat indah ya. Kalau bukan karena waktu yang terbatas saya baca semuanya ya. Taib. Ini dosa pertama tentang masalah kesyirikan ya. Pembahasannya lebih detail dalam syarah kitab tauhid, tidak lain hanya sekedar ingin menyampaikan sedikit-sedikit untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya dosa terbesar adalah dosa apa? Kesyirikan. Tapi insyaallah kita lanjutkan bulan depan atau tahun depan? Bulan depan insyaallah tentang dosa besar. Masih ada 15 menit, kalau yang bertanya saya persilakan. Ustadz, apakah orang yang pernah melakukan dosa besar seperti membunuh, durhaka, ataupun berzina, namun kemudian bertobat akan diampuni dosanya atau tetap di neraka? Kalau seorang sudah bertobat, dosa apapun, termasuk syirik, kalau dia bertobat kepada Allah, maka jika tobatnya benar, maka dia akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hukum asalnya Allah menerima tobat jika seorang serius dalam tobatnya. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubatan ibadih.
Tidakkah mereka ketahui bahwasanya Allah dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. Ya, bahwasanya Allah adalah ghafiridz dzambi, pengampun dosa-dosa, ya, qabilit taubi, penerima taubat. Ini sifat Allah, dia Tawwabur Rahim. Itu Allah Maha menerima taubat. Jika seorang bertaubat dengan memenuhi persyaratan taubat sungguh-sungguh, maka asalnya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak ada yang bisa memastikannya. Bagaimana cara agar tidak durhaka kepada orang tua, tapi orang tua tersebut setiap hari, setiap saat kata-katanya kasar, mudah marah, dan selalu memancing emosi. Jadi seringkali saya hanya diam. Apakah termasuk durhaka kepada orang tua? Tidak, itu kesabaran. Ya. Kita tidak melawan, kita sabar. Kalaupun kita menjawab dengan kata-kata yang halus, nggak ada masalah. Adapun membentak orang tua, maka jangan. Membentak orang tua jangan. Ingat kebaikan-kebaikan. Ini orang yang sedang marah-marahin kita ini, dulu kita pernah merepotkannya, dulu kita pernah dalam perut ibunya, perutnya misalnya. Dulu dia pernah hampir mati gara-gara ingin melahirkan kita, ya. Maka kita ingat hal tersebut, kita jangan jawab dengan kemarahan. Boleh jawab dengan bahasa yang halus. Kalau enggak mampu mending diam. Mending diam, itu ujian. Ada seorang diuji dengan orang tuanya, di antaranya sang penanya. Apakah mendengarkan musik, nonton film, drama Korea termasuk dosa besar? Insya Allah nanti kita lanjutkan bahasnya. Siapa tahu disebutin tentang drama Korea. Tunggu aja nanti. Sabar, jangan buru-buru ya. Yang jelas itu dosa. Jelas itu apa? Dosa. Tinggal dosa besar, dosa kecil, nanti ada pembahasannya, kita tunggu aja. Ya, gimana nonton drama Korea? Anda dengar apa namanya vokalisnya atau pemain filmnya bunuh diri, benar tidak? Antum aja tahu, saya nggak tahu. Jadi kasih tahu orang. Saya bilang itu nonton bunuh diri, iya. Temannya juga ikut bunuh diri. Subhanallah. Gimana nonton mau cari kebahagiaan, nonton orang yang menderita akhirnya mati bunuh diri. Kacau. Ustaz, saya baru hijrah, resign ke sunnah, tapi saya tidak punya penghasilan tetap dan lagi menanggung satu anak. Dan saya juga punya hutang riba. Yang mau saya tanyakan, apa yang harus saya utamakan, mencari nafkah untuk anak saya atau belajar ilmu syar'i melalui datang ke kajian? Karena kalau sudah jualan saya pasti kecapean dan tidak bisa datang jika ada kajian. Bisa berusaha menggabungkan dua-duanya. Kalau memang harus kerja, ada saatnya mungkin sambil kerja nonton YouTube atau dengar sesuatu sambil kerja, nggak ada masalah ya. Kondisinya seperti ini, kalau kajian terus juga nanti nggak bisa apa? Nggak bisa makan ya. Akhirnya terjerumus lagi dalam kemaksiatan, melakukan yang haram. Ya tetap kerja, ada sisihkan waktu seminggu sekali kajian, saya rasa nggak merepotkan. Tidak harus tiap hari apa? Kajian. Karena kita harus ikut pengajian supaya benteng iman kita terjaga, ya. Dibentengi dengan pengajian. Kami mengadopsi anak yatim piatu. Jika ada seorang memberi hadiah kepada anak tersebut, lalu hadiah tersebut digunakan untuk makan keperluan bersama, bagaimana hukumnya? Saya rasa tidak boleh, ya. Tidak boleh. Kalau hadiah tersebut khusus buat sang anak, ya, maka kita berikan untuk apa? Sang anak. Kita keluar daripada syubhat, ya. Keluar daripada syubhat, ya. Ya, kecuali kita makan secukupnya buat makan tok misalnya, ya, atau yang lain. Tapi adapun kita panggil semua keluarga ikut makan, ternyata anak kita cuma dapat 10%, 90%-nya buat kita, ya repot. Ya, sebaiknya janganlah. Ya. Insyaallah Allah kasih rezeki. Ya. Kalau orang kasih, ya sudah. Ya, kecuali anak yatim tersebut ya ridha, ya, tapi kita nggak tahu kan, dia masih kecil mungkin nggak ngerti. Insyaallah kalau kita ikhlas mengurus anak yatim, insyaallah rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kadang ada orang mudah-mudahkan. Dia berkata, biarin aja ke neraka dulu, yang penting kan akhirnya masuk surga. Emang enak masuk neraka? Biarkan ke neraka dulu. Dulunya tuh berapa ribu tahun, ente nggak tahu ya. Mampir dulu, mampir, penting masuk surga. 1000 tahun, 2000 tahun nggak ada masalah. Batukmu nggak ada masalah 1000 tahun. Ente dibakar 1 menit aja ente nggak kuat. Dan 1 detik aja ente dibakar ente nggak kuat. Gimana ente bilang tenang aja, yang penting masuk surga? Ya akhi, jangan coba-coba neraka, adab yang paling pedih. Kata Allah, wala yu'adzibu adabahu ahad. Tidak ada yang mengadab seperti adabnya Allah. Kalau Allah sudah mengadab, ente khayalkan adab terpedih, adab Allah lebih pedih. Mungkin kita bayangkan ya, kalau orang diadab, kita gores-gores apa namanya dengan silet, kita kasih cuka, itu masih kurang pedih. Lebih pedih kalau Allah yang apa? Yang adab. Maka jangan coba-coba ya. Ini orang ngawur ini ya. Ya Allah.
Yang sampai dia bilang begini dikabulkan oleh Allah, waduh repot. Ya, janganlah. Kalau berusaha sebisa mungkin jangan sampai masuk apa? Neraka. Adik ana memiliki pasangan haram dan ana sudah sering beritahu hukumnya pacaran. Namun orang tua ana malah ngomelin ana. Kalau ana negur adik ana dan mereka tidak melarang adik ana pacaran, lalu jika ana membenci adik ana karena dia pacaran, apakah boleh Ustaz? Apa yang harus ana lakukan? Nasihati ya. Kita benci dengan perbuatannya, tapi kita kasihan dengan adik kita ya. Ya, kalau kita menjauhi dia semakin menjadi-jadi. Ya kita lihat apa yang bisa bermanfaat baginya. Kalau dengan menjauhi dia menjadi sadar, jauhi aja. Tapi kalau ternyata kita menjauhi dia semakin menjadi-jadi, maka jangan dijauhi. Mending kita nasihati, ingatkan. Ustadz, ada yang berkata semua agama itu berbeda tapi sama-sama mengajak kebaikan. Apa kalimat ini syirik? Ya benar, kita tidak mengingkari agama secara sebagian sisi semua agama mengajak kepada kebaikan. Tapi dalam sisi yang lain mengajak kepada kesyirikan. Ya tidak? Maka tidak boleh kita katakan semua agama itu baik. Kalau ada kebaikannya iya. Tetapi semua agama selain Islam mengajak kepada apa? Kesyirikan, dan kesyirikan seburuk-buruk keburukan. Ya. Bagaimana orang tidak sholat tapi banyak berbuat baik? Apakah termasuk dosa besar? Ya iya, dosa besar ya. Baik tapi tidak sholat, berarti tidak baik orangnya, tidak baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib, banyak sekali ya. Nanti insya Allah akan pelan-pelan. Ini baru satu dosa besar ya. Nanti ketahuan antum dosa besarnya berapa. Ikut ngaji terus insya Allah ya. Insya Allah bulan depan kita lanjutkan lagi. Mungkin kita ngambil 5 sekali pertemuan 5 dosa besar biar cepat selesai. Ini karena mukadimah tadi panjang agar kita paham. Tapi pertemuan berikutnya insya Allah kita ambil 5, kalau bisa 10 ya, dengan syarah yang singkat, mudah-mudahan cepat selesai. Demikian kajian kita, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.